tidak boleh ada anak Jawa Barat yang putus sekolah. Kalau ada anak Jawa Barat miskin, tidak melanjutkan sekolah karena tidak diterima di sekolah negeri, maka gurunya berdosa, maka sekdanya berdosa, maka kepala dinas pendidikannya berdosa, maka kepala sekolahnya berdosa, kepala muridnya berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk semua warga Jawa Barat dan salam bahagia untuk seluruh warga plus 62 dimanapun warga plus 62 berada. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu kabar yang sedang viral, yaitu mengenai digugatnya Kang Deddy Mulyadi oleh 8 organisasi sekolah swasta. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya untuk semua sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, dan boleh juga untuk nanti kirim komentar di kolom komentar. Namun terlebih dahulu saya selalu ingatkan untuk semua sahabat agar tetaplah berkomentar dengan komentar yang sopan. Ya, terima kasih. Jawa Barat merupakan provinsi yang besar, salah satu provinsi yang besar di Indonesia. Namun sangat miris sekali ternyata jumlah anak putus sekolah di Jawa Barat menduduki ranking pertama di Indonesia. Ini sangat menyedihkan. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi anak sekolah yang harus putus sekolah apapun alasannya. Begitu ya. Barangkali inilah yang membuat Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat melakukan langkah-langkah dan kebijakan-kebijakannya agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah, sehingga diberlakukannya kebijakan satu kelas ruangan sekolah dimaksimalkan menjadi 50 siswa. Namun kebijakan yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi ini menuai kontroversi. Sebagian masyarakat menyambut gembira kebijakan ini, namun ada sebagian juga yang tidak menerima kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini. Termasuk diantaranya ialah kabar yang viral hari ini, di mana Kang Deddy Mulyadi justru malah digugat oleh 8 organisasi sekolah swasta karena kebijakan ini ternyata berdampak bagi sekolah swasta. Lalu bagaimana Kang Deddy Mulyadi menyikapi gugatan tersebut? Agar tidak berlama-lama, mari kita simak saja ke videonya. Silahkan. Jawa Barat merupakan provinsi dengan angka putus sekolah yang sangat tinggi, sehingga kebijakan Gubernur Jawa Barat untuk menerima siswa maksimal 50 orang maksimal, artinya siswanya bisa 25, bisa 30, bisa 35. Tetapi kalau jumlah pendaftarnya sangat tinggi dan kemudian siswanya sekolah ke sekolah lain jaraknya jauh, ongkos maka sekolah negeri harus mau menampung siswa yang mendaftar demi mencegah putus sekolah. Sekolah yang negeri yang dimaksud adalah SMA dan SMA atau SMA dan SMK negeri yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, semoga kebijakan ini bisa mencegah masyarakat Jawa Barat untuk tidak putus sekolah. Lebih baik bersekolah walaupun sederhana dibanding dengan tidak sekolah sama sekali. Mereka mengajukan gugatan terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 26 Juni 2025 tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat beserta aturan turunannya, baik yang telah terbit maupun yang akan diterbitkan, yaitu mengenai kebijakan penambahan jumlah siswa per kelas menjadi maksimal 50 orang. Dampak dari kebijakan ini, sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat mengaku kekurangan siswa baru. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman bilang Biro Hukum Pemprov Jabar sudah mempersiapkan langkah menghadapi gugatan. Kita negara hukum, jadi semua warga negara ya punya hak yang mendapatkan keadilan hukum, dan tentu salah satunya melalui gugatan ke setiap orang untuk melakukan gugatan, dan bagi saya sangat berbahagia digugat. Itu mencerminkan bahwa Gubernur Jawa Barat itu bekerja
Dan di situ ingat loh, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan yang kita selamatkan hari ini adalah 47.000 orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah free. Bahkan kita di perubahan anggaran ini juga akan menyiapkan pakaian, sepatu buat mereka. Dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan, ya nggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan, itu hak setiap warga negara. Tetapi kemudian juga harus diingat bahwa kita harus bisa baca data. Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Ya kan, tahun ini saja nambah hampir 60 lebih. Nah, nanti kita lihat dipetakan apakah sekolah-sekolah swasta yang hari ini mengalami penurunan murid itu disebabkan karena rekrutmen yang ditambah di sekolah negeri atau tidak. Kan itu belum tentu. Nanti kita lihat di peta data itu. Nah, semua itu kan nanti bisa disampaikan di pengadilan tata usaha negara. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa anak-anak yang 47.000 ini kan sudah terdaftar sebagai siswa dan sudah masuk di Dapodik. Artinya mereka sudah bisa bersekolah dengan baik. Yang saya pikirkan sebagai gubernur hari ini adalah bagaimana mereka tidak lama di 43 sampai 50 itu dengan mempercepat pembangunan ruang kelas baru. Dan kita targetkan di perubahan anggaran ini ada ratusan ruang kelas baru yang kita bangun. Ya, walaupun waktunya sudah sangat mepet. Tetapi di tahun 2026 kita akan membangun 5 sekolah baru lagi. Dan di mana fokus perhatian kita itu di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Yang menarik adalah bahwa justru rekrutmen sekolah yang mengalami pelambatan karena ketersediaan sekolah negeri terbatas justru di pusat kota. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini, mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun ruang kelas baru, tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020, itu di data yang ada, tidak satu pun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Dan yang paling menarik, di anggaran murni tahun 2025, waktu saya menjabat itu di anggaran murni yang saya terima hasil kesepakatan pemerintah dengan DPRD, itu pembangunan ruang kelas 0. Jadi tidak ada satu ruang kelas pun yang direhab di APBD tahun 2025. Terjadi perubahan menjadi 350 miliar anggarannya saya masukkan setelah saya buat pergeseran. Jadi yang terjadi hari ini adalah perubahan APBD berdasarkan realokasi anggaran yang kita miliki, sehingga kita hari ini memiliki kecukupan membangun sekolah baru, ruang kelas baru, satu kelasnya satu toilet sekarang itu kan, kemudian ruang kelasnya ada yang ber-AC di daerah panas, kemudian membangun jalan menuju sekolah, setiap sekolah kita akan bangun trotoar, bangun halte, kemudian kecukupan air bersihnya akan menjadi perhatian kita. Nah, seluruhnya kemudian hari ini juga anggaran pembangunan jalan mengalami peningkatan. Di perubahan anggaran ini kita memproyeksikan 2,6 triliun anggaran. Kemudian memproyeksikan penerangan jalan umumnya 600 miliar. Itu dari kemudian pembangunan rumah rakyat miskin. Kita lagi mendesainkan rumah-rumah panggung dan siap membuat rumah panggung percontohan. Banyak alokasi yang kita arahkan hari ini kita buat, termasuk di dalamnya kita memfokuskan merevitalisasi sungai, melakukan pengerukan terhadap danau-danau. Ini anggarannya sekarang nyampe 450 miliar dari hanya 20. Jadi ada lonjakan yang besar. Nah, yang harus menjadi perhatian saya adalah, pertanyaan saya mendasar adalah, ketika dulu uang APBD tidak tersampaikan kepada publik secara terbuka, tidak memfokuskan prioritas anggaran pada yang menjadi kepentingan publik, ketika pemerintah tidak bangun sekolah, ketika pemerintah tidak bangun ruang kelas baru, ketika banyak sekali orang pergi ke sekolah, sudah masuk kelas dikeluarkan lagi tidak diterima hingga diukur jalannya, kenapa pengamatnya pada diem? Sekarang baru ribut, kenapa baru sekarang? Ya kan? Tetapi sebagai gubernur, sebagai pemimpin Provinsi Jawa Barat, saya bersedia diberikan kritik oleh siapapun, asalkan kritiknya didasarkan pada data dan fakta yang objektif, bukan asumsi. Yang pertama adalah tugas gubernur itu melindungi rakyatnya agar rakyatnya bisa bersekolah, dan saya sudah menunaikan tugas itu dengan berbagai resiko. Kemudian kalau ada sekolah-sekolah swasta
yang kemudian muridnya mengalami penurunan, kan bisa kita cari jalan lain agar tetap bisa berjalan pendidikan. Jadi tugas saya itu tugas gubernur itu. Anda kebayang kalau saya tidak ngambil keputusan itu, apa yang terjadi hari ini? Protes terjadi di mana-mana, di setiap sekolah orang tua siswa berteriak tidak bisa masuk sekolah. Nanti ada orang yang memboikot mobil masuk ke sekolah, ragam akan terjadi. Tapi hari ini Anda bisa lihat bahwa sepanjang sejarah dulu PPDB, sekarang SPMB ya, SPMB baru kali ini penerimaan siswa baru tidak ada keributan, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada protes-protes. Dulu sampai ada di Bogor, saya ingat betul masih anggota DPR RI, ngukur jalan dari rumah ke sekolah di meter loh, bayangin. Hari ini tidak terjadi karena hari ini negara sudah hadir untuk melindungi warganya agar bisa bersekolah sampai SMA. Dan hari ini saya sudah meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk memonitor komen-komen di media sosial yang ada anak 10 tahun oleh orang tuanya dilarang sekolah. Kita lagi nyisir itu sekarang agar mereka bisa bersekolah SD, SMP. Ya. Saya membaca sebuah data bahwa angka putus sekolah di Jawa Barat ranking pertama di Indonesia. Untuk itu, kami pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mengkoordinasikan dengan seluruh para kepala sekolah, baik SMA, SMK, Madrasah Aliyah, SMP, Sanawiyah, dan sekolah dasar di seluruh Jawa Barat. Apabila ada siswanya yang akan mengajukan resign, maka kami akan menyiapkan nomor telepon atau nomor WA yang bisa segera dihubungi oleh kepala sekolah, yang selanjutnya kami akan segera menindaklanjuti, menyelesaikan problem sehingga mereka bisa bersekolah kembali. Langkah-langkah ini perlu dilakukan agar seluruh anak Jawa Barat dipastikan bisa bersekolah dengan baik. Harapan saya mereka bisa bersekolah tamat sampai SMA, SMK, atau Madrasah Aliyah. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita, menjaga lingkungan kita untuk tetap bisa bersekolah dengan baik. Jadi kebijakan Kang Deddy ini bukan dimaksudkan untuk membunuh sekolah swasta atau membunuh karir-karir guru di sekolah-sekolah swasta. Tapi kebijakan Kang Deddy ini itu untuk menyelamatkan generasi warga masyarakat Jawa Barat. Karena kalau kita tahu gitu kan, ada gium hukum, ada istilahnya itu salus populi suprema lex esto. Jadi hukum tertinggi itu diprioritaskan untuk keselamatan, kesejahteraan rakyatnya gitu. Jadi itu hukum tertinggi. Jadi yang memang yang diprioritaskan sekarang itu menyelamatkan masyarakatnya dari kemiskinan, menyelamatkan masyarakatnya dari darurat finansial, ya. Nah, ya pro kontra tentunya pasti ada. Yang mudah-mudahan para pelaku usaha, sekolah swasta juga bisa menerima kondisi ini, karena ini bukan untuk kepentingan Kang Deddy Mulyadi pribadi, ya, bukan untuk kepentingan konten Kang Deddy, bukan gitu ya. Ini untuk kepentingan warga Jawa Barat, termasuk saya juga pernah membantu saudara saya gitu kan, karena tidak bisa bekerja karena ijazahnya ditahan di salah satu sekolah swasta, dan alhamdulillah ketika sudah diselesaikan utang-utangnya sekolah, ya sekarang saudara saya bisa bekerja gitu. Jadi memang saya juga memahami gitu kan, ketika ruang kelas itu yang tadinya 36 jadi 50, dan itu juga tidak istilahnya pasti, tentunya praktek di lapangan itu ada yang 36, tentunya ada yang 40, ada yang 45, maksimalnya ini 50 gitu. Dan ini pastilah tentunya akan cukup mengganggu juga gitu kan, efektivitas pembelajaran gitu kan ya, terus juga kondusivitas kelas ya, terus juga controlling manajemen pembelajaran. Ini juga itu di lapangan pasti tentunya ada persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh guru gitu kan, ketika memang ada penambahan rombel ini. Dan mudah-mudahan Provinsi Jawa Barat juga, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga bisa mengantisipasi hal-hal demikian. Walaupun memang kita maklumi, saya maklumi gitu kan, ini adalah kondisi darurat yang memang perlu segera diselesaikan. Hari ini penerimaan siswa baru bisa mengambil langkah-langkah yang berbeda dengan tempat lain. Dan dikasih dengan satu target saya adalah tidak boleh ada anak Jawa Barat yang putus sekolah. Kalau ada anak Jawa Barat miskin, tidak melanjutkan sekolah karena tidak diterima di sekolah negeri, maka gubernurnya berdosa, maka sekdanya berdosa, maka kepala dinas pendidikannya berdosa.
maka kepala sekolahnya berdosa, kepala UPT-nya berdosa. Kenapa berdosa? Anda meminta rakyat untuk sekolah, tapi Anda menolak rakyat di sekolah. Ya. Kita meminta rakyat kita untuk sekolah, setelah rakyat kita daftar sekolah, lantas kita tidak menerima. Negara meminta rakyat untuk sekolah, tapi negara mengusir anaknya dari sekolah. Tidak boleh. Ini cara berpikir, cara bertindak. Harus kita lihat. Kenapa? Lebih baik dia di musola belajarnya, tapi dia sekolah, daripada dia nongkrong di pinggir jalan dan dia motor. Nah, demikian apa yang sudah dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi. Beliau mengambil kebijakan ini dengan sangat terpaksa dan tentunya ini tidak akan bersifat selamanya. Beliau pun akan menyiapkan sekolah-sekolah baru yang nanti apabila sekolah-sekolah baru itu sudah berdiri, maka bisa dipastikan akan kembali seperti semula. Jadi ya, untuk yang lainnya mudah-mudahan bisa bersabar saja. Nah, bagaimana pendapat sahabat mata netizen plus 62 dengan gugatan 8 organisasi sekolah swasta yang dilakukan kepada Kang Deddy Mulyadi? Atau ada jalan lain mungkin perlu dilakukan, cara yang lain dengan cara kekeluargaan, sehingga anak sekolah tidak ada yang putus sekolah, begitupun dengan sekolah swasta pun tidak ada yang merasa kerugian, begitu ya. Ya, kita doakan saja. Kita doakan saja mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy, karena kita tadi menyimak dari penjelasan Kang Deddy Mulyadi bahwa Kang Deddy Mulyadi melakukan ini demi untuk mencegah anak putus sekolah. Itu artinya Kang Deddy benar-benar sangat memperhatikan pendidikan sekolah. Adapun dengan sekolah swasta mungkin nanti diperlukan dialog kekeluargaan bersama Kang Deddy Mulyadi, sehingga bisa ditemukan titik temu yang terbaik untuk keduanya, baik itu untuk anak sekolah ataupun untuk sekolahnya. Nah, demikian dulu. Jika suka dengan video ini silahkan di like videonya, dan jika belum di subscribe silahkan di subscribe saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semuanya bahagia, amin ya rabbal alamin. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.